hari ini dengan penyertaan Tuhan boleh diberkati perkawinannya oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Kami juga mendoakan segenap keluarga kedua belah pihak. Biarlah Tuhan pun mengaruniakan kekuatan dan kesehatan sehingga hari ini kami boleh bersama-sama mengantar kedua anak kekasih kami untuk boleh menerima pemberkatan perkawinan. Ya Bapa di surga, segala proses yang akan kami lalui sepanjang hari ini, biarlah Tuhan berkenan menunjukkan berbagai hal yang dapat mengganggu dan merugikan sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita dengarkan susunan acara pemberkatan perkawinan Saudara Pipin Krisnaudi dan Irma Natalia. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, acara yang ketiga penyampaian, acara yang keempat penyerahan kado, dan acara yang kelima jabat tangan dengan pengantin. Baiklah, kita melangkah ke acara yang kedua, yaitu ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Keluarga besar kedua mempelai dan saudara-saudara sekalian, kita hadir di sini pada saat ini untuk bersama-sama mendampingi dan memberi doa restu bagi saudara Pipin Krisnaudi dan saudari Irma Natalia yang hendak mengikat janji di dalam Tuhan dalam ikatan suami istri. Marilah kita mendukung serta mendoakan mereka agar pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam suasana sukacita bersama para mempelai dan seluruh keluarga, kita masuk dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus ini.
Dia berkenan memilih dan mengutus hambanya, Ibu Pendeta Nini Priasti STH, sebagai pelayan firman dan akan melaksanakan pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Untuk itu kami undang jemaat kita bangkit berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan serta menyambut dalam kasih-Nya prosesi para pelayan bersama para mempelai dan keluarga sambil kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 120 ayat 1 sampai 3. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan Allah berfirman di dalam Kejadian 2 ayat 18, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Ini menjadi nats pembimbing kita di dalam kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan perkawinan saat ini. Amin. Kita angkat pujian semua baik. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan bagi namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka terhadap segala perintahnya. Pada hari ini, kedua mempelai akan melewati satu tonggak kehidupan baru, yakni dimulai dari sejak pertama kalinya mereka saling mengenal hingga saat ini akan memasuki rumah tangga yang baru. Kedua mempelai ini telah sepakat untuk meresmikan ikatan cinta kasih dalam perkawinan. Kita semua bergembira atas perkawinan ini dan bersatu hati dalam doa mengiringi kedua mempelai yang akan mempersembahkan cintanya kepada pasangan hidupnya dan khususnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah akan berkenan hadir dalam keluarga yang akan terbentuk ini hingga selama-lamanya. Saya mempersilahkan kita berdiri untuk mendengarkan hukum kasih sebagai hukum bagi kehidupan kita dengan Tuhan, dan sesama saya baca dari Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40 berbunyi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin.
Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan kedua mempelai yang berbahagia, di hari yang istimewa ini marilah kita mengaku segala kelemahan kita sambil memuji keagungan Tuhan secara berbalasan. Kami memuji Engkau ya Allah pencipta dan pemelihara hidup kami. Engkau menghendaki agar seseorang laki-laki dan seorang perempuan hidup sebagai suami istri dalam ikatan kasih-Mu. Di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Dan karena dosa tersebut, seringkali kebahagiaan perkawinan menjadi pudar dan hidup berumah tangga seperti menjadi beban. Kiranya Tuhan Yesus berkenan menguduskan dan menyucikan hati kami, khususnya mempelai berdua, sehingga dengan kasih dan pengampunan-Mu, kami dapat menikmati kebahagiaan yang sejati dalam hidup berumah tangga. Inilah doa kami ya Tuhan, berkatilah kami, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kidung Jemaat nomor 27 ayatnya yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, Rasul Paulus di dalam Roma 3 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-24 menuliskan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Inilah yang menjadi berita sukacita, berita anugerah pengampunan bagi kita yang dengan sungguh-sungguh datang membawa pengakuan di hadapan Tuhan. Kita angkat syukur dengan menyanyi karya terbesar. Hati yang mulia
Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan menjadi dasar dari semua yang kita lakukan pada saat ini. Tapi sebelum itu kita sama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji namamu ya Tuhan, yang telah memberi restu kepada kedua anak kekasih kami, Pipin dan Imma. Tersedia firman-Mu untuk kami baca dan renungkan saat ini. Kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu memberkati kedua anak kekasih yang akan menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan saat ini, sehingga firman yang akan didengarkan saat ini itu menjadi dasar bagi mereka dalam memasuki rumah tangga yang Tuhan akan karuniakan. Juga bagi kami semua yang hadir, keluarga dan jemaat-Mu, Tuhan memberkati kami semua, supaya firman ini juga boleh berguna bagi kehidupan kami, dalam kami menjalani rumah tangga, bahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, kami percaya akan dikuatkan oleh Tuhan. Ini doa kami, berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat dan kedua mempelai yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang saya persiapkan dalam kebaktian kita saat ini itu terdapat dalam Mazmur, kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, dan lebih khusus kedua mempelai yang berbahagia. Kalau kita berbicara mengenai kebahagiaan, ada banyak ukuran yang biasa dipakai oleh manusia dalam menentukan atau mengatakan bahwa saya berbahagia. Dan tentu ya, ukuran kebahagiaan ini ada yang sama satu dengan yang lain, tapi ada juga yang berbeda. Mungkin menurut saya bahagia ketika saya punya ini, tapi menurut orang lain ya saya tidak berbahagia karena punya itu, tapi saya berbahagia karena punya ini.
Nah, ada orang menilai kebahagiaan dari segi materi. Misalnya kepemilikan uang, harta, kekayaan, dan sejenisnya. Nah, sehingga karena dia menilai kebahagiaan dari segi materi, sehingga ketika ia bertindak, tolak ukur itu selalu pada bagaimana dia memenuhi keinginan atau kebutuhan materi tersebut. Dan bagi orang yang menilai kebahagiaan dari segi materi, semakin banyak materi yang mereka miliki, maka kebahagiaan menurut mereka itu akan semakin dialami. Dan sebaliknya, semakin kurang materi yang mereka miliki, kebahagiaan mereka semakin hilang, bahkan terancam tidak ada. Nah, lalu ada juga orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu terletak pada berapa banyak anak yang dimiliki, atau dalam hal ini keturunan. Ada budaya tertentu yang sangat berbahagia ketika mereka boleh atau bisa memiliki anak, tetapi anak laki-laki. Ya, ini kita tidak menutup mata, memang ada budaya yang seperti itu. Nah, sehingga ketika mendapat anak perempuan, ya mereka seakan tidak mendapatkan keturunan, karena yang dinilai sebagai keturunan itu adalah anak laki-laki. Nah, itu sebabnya juga di beberapa tempat perkawinan seringkali tujuannya hanya sekedar untuk melahirkan anak. Dan sebaliknya, pasangan yang tidak memiliki anak itu akan mengalami tekanan yang luar biasa, baik dari keluarga maupun dari lingkungan masyarakat di mana ia berada. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa kebahagiaannya itu ditentukan oleh pekerjaan atau jabatan yang ia miliki. Apalagi ketika ia seorang ASN atau punya jabatan tinggi di tempat ia berada, itu dianggap bergengsi. Nah, sehingga kita melihat ada begitu banyak orang berlomba-lomba mendapatkan pekerjaan, bahkan menghalalkan segala cara untuk memburu yang namanya jabatan. Mengapa? Karena itu dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Dan banyak lagi jenis-jenis ukuran yang dipakai manusia dalam menentukan kebahagiaannya. Nah, pertanyaannya, apakah ukuran kebahagiaan di atas tadi salah? Atau yang disebutkan tadi salah, materi, keturunan, jabatan, pekerjaan, itu salah? Nah, tentu itu tidak salah. Tapi apakah dengan memiliki salah satu atau bahkan semua yang tadi dikatakan, itu akan menjamin bahwa kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita? Nah, jawabannya tentu ya sebenarnya tidak menjamin juga, karena banyak orang kita lihat kenyataan punya materi berlimpah, keturunan, bahkan pekerjaan dan jabatan yang tinggi, tapi seringkali justru itu yang membuat mereka lupa diri dan membawa mereka pada kejatuhan atau kehancuran. Nah, begitu juga dalam berumah tangga. Tidak salah kita mencari materi, merindukan keturunan, mencari pekerjaan, tapi juga jangan sampai kita terjebak, bahkan menjadikan semua itu menjadi fokus atau bagian terutama dalam tujuan kita berumah tangga, sehingga lupa diri, lalu akhirnya hancur. Nah, saat ini kita akan belajar dari pemazmur di dalam bacaan kita, yang memberikan kita dua gambaran tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi selalu kita berorientasi pada iman Kristen, karena itu keyakinan kita. Di dalam bacaan kita ada dua. Yang pertama itu tentang jalan yang harus ditempuh, dan yang kedua tentang akibat atau gambaran yang bisa kita alami ketika memilih salah satu jalan itu. Nah, yang pertama, pemazmur melihat kebahagiaan sejati itu tidak terletak pada apa yang dimiliki oleh orang, tapi rupanya tergantung pada jalan yang ditempuh.
Dikatakan dalam bacaan kita, siapa yang tidak mengikuti jalan orang fasik, itu dikatakan berbahagia. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, dan yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam, itulah yang dikatakan berbahagia. Nah, dengan kata lain, apapun yang dimiliki oleh seseorang atau misalnya dalam sebuah rumah tangga, sebanyak apapun materi atau keturunan atau bahkan jabatan dan pekerjaan yang diberikan, rupanya semua itu tidak dapat memberikan kebahagiaan sesungguhnya kepadanya, sebab kebahagiaan sesungguhnya itu hanya bisa kita dapatkan kalau berada pada sebuah jalan, yaitu jalan atau kehendak Tuhan. Kita dapat melihat atau menemukan banyak contoh tentang orang yang memang karena mereka memiliki segalanya, kalau kita pandang dari luar ya, atau kita lihat dari jauh, dia punya kehidupan yang berbahagia. Dia punya kehidupan yang sepertinya aman karena mau beli ini ada, mau ini ada. Suaminya ganteng, istrinya cantik, jabatannya di tempat pekerjaannya pun tinggi. Nah, tetapi ternyata penglihatan itu hanya dari jauh saja. Ternyata rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk dan terancam hancur. Selama puluhan tahun berumah tangga, ternyata tidak pernah merasakan kebahagiaan. Jadi ini banyak sekali kenyataan-kenyataan yang kita lihat dan hadapi seperti itu. Dari jauh terlihat bahagia, tapi sebenarnya di dalamnya tidak. Mengapa? Karena itu tadi, jauh dari jalan Tuhan. Nah, sebaliknya banyak orang yang hidup sederhana, bahkan sangat sederhana, tapi mereka menikmati kehidupan dalam damai dan rasa bahagia. Sebab kunci kebahagiaan yang mereka gunakan adalah mengikuti jalan atau kehendak Tuhan. Mereka tidak ikut-ikutan dalam gaya hidup yang salah, dan betul-betul komitmen dengan jalan Tuhan. Nah, lalu di bagian kedua kita akan melihat perbedaan orang yang hidup seperti orang fasik dan orang yang hidup melakukan kehendak Tuhan atau berada di jalan yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita bisa lihat di ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6, di situ penggambaran dua bentuk kehidupan. Nah, untuk orang yang mencintai Taurat Tuhan atau berada di jalan yang dikehendaki Tuhan, itu diibaratkan kehidupannya seperti sebuah pohon. Tapi pohon yang tumbuh atau ditanam di dekat tepi aliran air. Nah, sehingga kelihatan pohon itu begitu segar. Dia menghasilkan buah pada musimnya atau tepat pada waktunya, buahnya keluar. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, di sini sangat jelas bahwa rumah tangga yang menjadikan Taurat Tuhan itu sebagai kesukaan dalam kehidupannya, maka mereka tidak akan pernah mengalami kekeringan dalam tanda kutip. Sebab ia dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu Tuhan. Ia cepat berbuah, dan buahnya itu bukan dinikmati untuk mereka sendiri, tetapi bisa dinikmati oleh orang lain. Dan tadi dikatakan dia ibarat pohon yang rindang, subur, layu, daunnya tidak layu. Itu menandakan bahwa orang pun bisa berteduh di bawahnya. Atau dengan kata lain, keluarga yang melakukan kehendak Tuhan itu adalah keluarga yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, ketika kita mendapatkan berkat apapun itu, Pipin dan Imma, dalam rumah tangga, ya jangan untuk kita saja, tetapi tetap mengingat bahwa kita diperintahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kebahagiaan orang yang hidup takut akan Tuhan atau berada di jalan yang dikehendaki Tuhan itu juga tidak berlangsung sementara saja. Seperti aliran air yang tidak pernah kering yang ada di samping pohon itu, kebahagiaan orang yang berada di jalan Tuhan itu akan berlangsung terus-menerus.
Sehingga kebahagiaannya disebut kebahagiaan sejati atau tidak pernah ada habisnya. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan orang fasik? Dalam bacaan kita, kehidupan orang fasik digambarkan seperti sekam. Jadi tadi orang benar digambarkan seperti pohon, orang fasik ini digambarkan seperti sekam atau kulit padi yang sangat gampang ditiupkan angin karena dia ringan. Dan dia tidak tahan dalam pergumulan atau penghakiman. Kalau ada pergumulan, ya cepat sekali ia kalah. Dan akhirnya mencari jalan pintas. Dan jalan pintas yang ditemukan, itu adalah jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan juga bahwa ia tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Artinya dia tidak bisa mengikuti cara hidup orang benar yang takut akan Tuhan. Sebab kebiasaan orang yang takut akan Tuhan, ia selalu dekat dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi segala-galanya. Tapi orang fasik ia tidak tahan dan tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Sepintas saya ulangi lagi, kita melihat orang fasik atau keluarga yang tidak takut akan Tuhan, mereka hebat, kelihatan baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Karena yang benar adalah mereka rapuh dan tidak kuat atau tidak kokoh. Mudah diombang-ambingkan. Hidup mereka kuat di permukaan, tapi sebenarnya lemah di dalamnya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak iri dengan kehidupan orang fasik yang mungkin kelihatan enak dan bahagia itu, karena sesungguhnya kehidupan mereka tidak bermakna dan tidak berarti apa-apa, karena mereka sedang hidup dalam kebahagiaan yang hanya sifatnya sementara. Kalau kita melihat orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, kemudian terlihat mereka punya segalanya, ya biasa kita katakan, ya sedangkan ia juga tak lebat gereja, ya toko akan pogau, ya yang to berhasil. Seandainya saya juga tidak pergi gereja, mungkin saya seperti itu. Seandainya saya tidak takut sama Tuhan, mungkin saya juga seperti itu. Ini ungkapan-ungkapan yang biasa kita sampaikan, itu bentuk kita iri dengan kehidupan orang fasik yang kelihatan enak dan bahagia itu. Nah, firman Tuhan ini katakan jangan kita iri melihat kebahagiaan-kebahagiaan semu yang mereka alami, karena itu hanya berlaku sebentar saja. Nah, Bapak Ibu, kedua mempelai yang berbahagia, memang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, rumah tangga kita, rumah tangga Kristen, tentu merindukan kebahagiaan yang sejati. Dan tidak salah kita bekerja atau berusaha untuk memiliki kebahagiaan atau mungkin hal-hal yang disebutkan tadi. Materi, keturunan, atau pekerjaan, atau jabatan. Tidak salah. Namun kita harus tetap menyadari bahwa kunci kebahagiaan rumah tangga kita itu terletak pada jalan hidup yang kita tempuh, yaitu jalan hidup orang benar, jalan Tuhan, dan bukan jalan orang fasik. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan kita materi, keturunan, bahkan juga pekerjaan atau jabatan, selalulah berada di jalan orang yang benar. Kalau kita setia berada di jalan yang dikehendaki Tuhan dan tidak kompromi dengan kefasikan atau hal-hal yang tidak benar, maka percayalah dalam rumah tangga kita akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya atau kebahagiaan yang sejati. Ingat Pipin dan Imma, bahagia itu bukan berarti rumah tangga kita tanpa masalah atau tanpa pergumulan, bukan. Tapi bahagia yang dimaksud di sini berarti meskipun rumah tangga kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan atau masalah, tapi kita akan selalu menemukan yang namanya jalan keluar. Kita akan selalu menemukan yang namanya solusi. Dan terlebih, ketika kita selalu berada di jalan Tuhan, kebahagiaan akan selalu kita miliki meskipun tantangan dan pergumulan selalu ada silih berganti dalam kehidupan kita, karena pergumulan dan tantangan itu akan menjadi pelajaran berharga untuk bisa membuat kita lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan. Jadi
Saya katakan waktu pastoral, kalau dalam rumah tanggamu nanti ada pergumulan atau masalah, ya jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan kecewa sama Tuhan, tapi sebenarnya harus disambut berbahagia. Mengapa? Karena pergumulan itu adalah sebenarnya ujian yang akan membuat rumah tangga kita naik tingkat lagi untuk lebih mendapatkan berkat Tuhan yang lebih besar lagi dari yang sudah pernah kita terima. Ya, kalau ditanya Bapak Ibu yang sudah berumah tangga di tempat ini, ya tentu pengalamannya seperti itu. Bahwa setiap pergumulan, setiap masalah, kalau kita maknai sebagai ujian Tuhan untuk naik tingkatan lagi, pasti banyak lagi berkat Tuhan yang menanti untuk kita terima. Selamat meraih kebahagiaan sejati atau kebahagiaan sesungguhnya dalam rumah tangga yang akan kamu masuki ini, Imma dan Pipin. Percayalah Tuhan selalu akan memberkati dan menuntun rumah tanggamu. Amin. Kita bersaat teduh untuk firman yang sudah kita dengarkan. Kita mulai. Kita respon firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian dua insan bersatu. Sebelum kita masuk dalam pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan, dipersilahkan pujian dari keluarga orang tua kekasih kita. Hanya bagimu Tuhan.
Diucapkan terima kasih kepada keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kedua mempelai dan sidang jemaat, kita siapkan hati kita dan iman kita untuk masuk dalam peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Seperti yang sudah diumumkan kepada kita sekalian, bila Tuhan berkenan, Saudara Pipin Krisnaudi dan Saudari Irma Natalia, sarjana farmasi, akan diteguhkan dan diberkati perkawinannya pada hari ini di tengah-tengah jemaat. Kedua mempelai dan sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah sekarang firman Tuhan yang memberitakan bahwa perkawinan itu dikehendaki oleh Allah yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sabdanya memberitakan bahwa Allah yang telah menjadikan seorang perempuan bagi Adam untuk menjadi istrinya, dan dengan demikian Allah hendak menyatakan juga bahwa sekarang dialah yang telah menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Firman Tuhan menyebut Yesus Kristus adalah mempelai jemaatnya. Lalu dengan menghadiri pesta perkawinan di Kana, itu menunjukkan bahwa ia memberkati perkawinan. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, sehingga memungkinkan untuk membentuk satu persekutuan yang kuat dan benar. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat di tengah pencobaan hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam berumah tangga Allah memberikan kepada kita suatu tugas yang harus diemban dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu membentuk keluarga. Jikalau Tuhan berkenan, kalian akan dikaruniai anak. Untuk itu, saudara dan saudari harus mendidiknya pada pengenalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sungguh pun dalam kehidupan berumah tangga saudara dan saudari akan menanggung salib, juga mengalami suka duka, tapi percayalah bahwa di dalam Yesus Kristus perjanjianmu terjamin. Yang saudara dan saudari harus perhatikan ialah bahwa Allah menghendaki kamu sesuai dengan firman-Nya, dengan kesatuan iman mewujudkan kasih dalam rumah tangga dan juga terhadap sesama manusia. Dengarkanlah tujuan perkawinan Kristen. Yang pertama, untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang sifatnya khusus dan menyeluruh. Kedua, untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan mempermuliakan Allah. Ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan masyarakat. Olehnya itu, untuk menjadi kesaksian, maka saya mengundang Saudara Pipin Krisnaudi dan Saudari Irma Natalia untuk berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Disilahkan. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk berjabat tangan. Lalu dengarkanlah pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama untuk mempelai laki-laki. Saudara Pipin Krisnaudi, apakah saudara mengaku dan berjanji dengan sungguh di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara telah mengambil saudari Irma Natalia menjadi istrimu, dan bahwa saudara akan mengasihi dia baik dalam suka maupun dalam duka, dan juga akan melayani dia sebagaimana suami Kristen setia kepada istrinya? Apakah jawab saudara Pipin Krisnaudi? Apakah mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan untuk mempelai perempuan.
Saudari Irma Natalia, adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan dengan sungguh dan juga disaksikan jemaatnya bahwa saudari telah mengambil saudara Pipin Krisnaudi menjadi suamimu dan akan mengasihi dia dalam suka dan duka dan akan melayani dia sebagaimana seorang istri Kristen setia kepada suaminya? Apakah jawab saudari Irma Natalia? Apakah mengaku dan berjanji? Ya, saya mengaku dan berjanji. Terima kasih. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara dan saudari, maka saya selaku hamba Yesus Kristus meneguhkan perkawinanmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus dan khususnya kedua mempelai, perhatikanlah dan ingatlah firman Tuhan ini. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayatnya yang ke-6. Dipersilahkan melepas tangan lalu bertukar tempat. Saudara Pipin Krisnaudi, kasihilah istrimu dengan sebulat-bulat hatimu dan segenap akal budimu, sebagaimana Kristus sudah mengasihi jemaatnya. Sebagai kepala rumah tangga, engkau harus menghormati dia dengan sepatutnya, sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga Kristen membina rumah tangganya. Lakukanlah tugas dan pekerjaanmu dengan setia dan rajin, sebagaimana layaknya seorang pekerja Kristen, supaya di dalam rumah tanggamu nama Tuhan dipermuliakan. Saudari Irma Natalia, kasihilah suamimu dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap akal budimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, agar saudari menjadi contoh dan teladan yang melayani di dalam kasih. Setialah mendampingi suamimu, hormatilah dia sebagaimana ibu rumah tangga Kristen, supaya di dalam rumah tanggamu nama Tuhan dipermuliakan. Saudara Pipin Krisnaudi dan saudari Irma Natalia, binalah hubungan yang baik, saling pengertian, gotong royong dan tolong menolong dengan tetanggamu dan masyarakat di dalam lingkungan di mana kamu berada, sebagaimana layaknya orang Kristen mewujudkan hukum kasih. Laksanakanlah hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab demi untuk kemuliaan Allah, karena Allah adalah penguasa di sorga dan di bumi. Taatlah kepada Allah, carilah damai sejahtera dan anugerah daripadanya, yaitu dengan selalu berdoa dan membaca Alkitab secara bersama-sama. Berbahagialah barang siapa yang akan takut akan Tuhan, yang berjalan pada jalan yang ditunjukkan Tuhan. Sebab di mana ada kasih, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Dipersilahkan kedua mempelai untuk berlutut di bantal yang sudah disiapkan. Jemaat saya jemput bangkit berdiri.
Kita menyanyikan Mazmur Rohani 134 ayat yang ketiga. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Kiranya Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan mengasihi saudara. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selanjutnya dipersilakan pemasangan cincin. Ya, jemaat disilakan dulu. Jadi lihat cincin ini, dia bentuknya bulat, tidak berujung, tidak berpangkal. Ini akan dipasangkan di jari masing-masing sebagai lambang atau simbol cinta kalian, cinta kasih kalian yang tidak ada habisnya, tidak ada ujung dan pangkalnya. Oleh itu disilahkan dipasangkan. Irma Natalia, saya mengambil engkau menjadi istri dan cincin ini saya berikan sebagai tanda. Pipin Krisnaudi, aku mengambil engkau sebagai suamiku dan cincin ini saya berikan sebagai tanda. Menghadap ke depan kembali. Dipersilahkan penyerahan surat nikah. Mempelai yang sudah resmi menjadi pasangan suami istri, ya dipersilahkan duduk kembali. Baik seluruh keluarga dan sidang jemaat dan kedua anak kekasih yang sudah resmi menjadi suami dan istri, kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur. Kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 159. Kita lakukan ayat 1 sampai ayatnya yang kedua sambil kita memberikan persembahan.
Dipersilahkan persembahan pujian dari Persekutuan Pemuda Jemaat Sion Salulosa. Disilahkan.
apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Jangan diceraikan manusia. Inilah hari terindah bagi mereka berdua, mengikat janji setia untuk saling melayani. Berkatilah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sukacita kan terpancar karena berpegang pada firman Tuhan. Berkatilah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan ingatlah apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Jangan diceraikan manusia. Dan ingatlah apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Jangan diceraikan manusia. Diucapkan terima kasih kepada Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 150.
kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan hidup dan syukur umat-Mu yang telah Engkau selamatkan. Kuduskan dan terimalah ya Tuhan, dan berilah kami hikmat-Mu untuk sungguh-sungguh menyalurkannya bagi pelayanan kasih dan kerajaan-Mu di dunia ini. Karuniakanlah selalu berkat-Mu dalam kehidupan dan pekerjaan kami, dan jadikanlah umat-Mu sebagai saluran berkat bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita masih tetap berdiri. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita telah berada di penghujung ibadah kita. Mari kita menjalani hidup dengan penuh sukacita dan selalu mengingat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Dan terlebih tak lupa selalu kita mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita melakukan pelengkap Kidung Jemaat 289. Kita lakukan ayatnya yang pertama. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan. Jadikanlah dirimu menjadi berkat bagi sesama, dan dengan iman kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup kita dalam kebaktian perkawinan, kita kembali puji Tuhan dari pelengkap jemaat 289 ayat 3.
saudara